Jangan lupa ketika kita berdoa kawan-kawan sekalian, bukan hanya doa minta jodoh ya Allah. Ini kan anak-anak muda banyak nih. Doa ya Allah, minta jodoh ya Allah. Kuliah lancar ya Allah. Anak-anak salih, salihah, kuliah lancar, semua sehat. Jangan hanya berdoa perkara dunia, tapi juga ingat berdoa perkara akhirat kita, teman-teman sekalian. Setelah dari padang mahsyar nanti, kita semua akan masuk ke yaumul hisab, di mana semua anggota badan dan juga bumi ini bersaksi tentang apa yang kita lakukan. Jadi wahai diri, wahai kita yang pernah melakukan maksiat di tempat tersembunyi sekalipun, bumi akan bersaksi di hadapan Allah dan juga yang lainnya dibuka pada hari itu. Siapa sesungguhnya dirimu, akan diputar kembali film-filmmu yang pernah engkau lakukan di dunia. Ranjangmu tempat engkau berbuat dosa akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang engkau lakukan. Dinding-dinding, mobil, apapun yang engkau lakukan secara sembunyi-sembunyi, semua akan berbicara di hadapan Allah tentang siapa sebenarnya dirimu. Di dunia kita terlihat sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang salihah, tetapi tidak bisa kita hindari yaumul hisab, di mana semuanya tanpa terkecuali akan berbicara di hadapan Allah siapa sesungguhnya diri ini. Maka berhati-hatilah wahai diri saya dan diri kita yang masih terus melakukan dosa secara terang-terangan, apalagi secara sembunyi-sembunyi. Semuanya akan diketahui dan akan berbicara di hadapan Allah. Setelah yaumul hisab, kita akan masuk ke titian sirat. Kita akan berjalan teman-teman sekalian di titian sirat. Ada orang yang cepat secepat kilat, ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak, ada orang yang jatuh ke bawah. Ujung dari titian sirat adalah syurga Allah dan di bawah adalah nerakanya Allah. Banyak orang-orang beriman yang juga terjatuh ke situ menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala yang berisi malaikat yang keras dan kasar. Itu sebabnya kenapa kita harus meminta terus-menerus setiap hari perlindungan dari azab api neraka. Jangankan azab api neraka, azab kubur saja. Utsman bin Affan ketakutan luar biasa. Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, tapi ketika melewati kubur tetap beliau menangis keras. Sampai seorang sahabat berkata, "Utsman, kenapa Utsman? Engkau adalah orang yang dijamin masuk surga." Apa kata Utsman? "Tapi aku tidak tahu bagaimana keadaanku di kubur. Aku tidak tahu bagaimana keadaanku di kubur. Walaupun dijamin masuk surga, tapi kubur ini tidak tahu. Karena di kubur juga ada azab, teman-teman sekalian. Azab kubur bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sebelum masuk ke neraka, disiksa dulu di kubur, azab kubur. Diremuk-remukkan tulangnya di azab kubur tersebut. Gelap kuburnya, sempit kuburnya. Mulai terlihat suasana neraka di kubur tersebut, teman-teman sekalian. Jadi itu sebabnya kenapa kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, jangan lupa dalam hari-hari berdoa agar dihindarkan dari azab kubur. Teman-teman sekalian, biasanya teman-teman senantiasa berdoa ketika sholat. Teman-teman berdoa dengan kalimat di tasyahud akhir sebelum salam. Apa yang teman-teman baca biasanya? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa itu yang artinya adalah sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari fitnah kehidupan. Siapa yang pernah difitnah? Enak gak rasanya? Maka minta sama Allah agar terhindar dari fitnah kehidupan dan juga fitnah setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Dajjal. Jadi itu doa yang penting, karena gak ada yang bisa menjamin diri kita, teman-teman sekalian. Berkaitan dengan fitnah misalnya, sebaik apapun engkau, mungkin saja terkena ujian fitnah. Kenapa? Kita ini kan hanya serpihan rengginang lah kalau kita bandingkan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa? Istrinya yang paling dicintai oleh Rasul, juga difitnah. Difitnahnya apa? Selingkuh. Padahal istri yang solihah luar biasa. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, masih juga difitnah. Selingkuh, dan hampir satu Madinah percaya dengan berita itu. Apalagi kita. Kalau ada di antara kita teman-teman sekalian mendapatkan ujian fitnah, makanya baca doa ini supaya dihindarkan oleh Allah dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Katanya kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi minta perlindungan kepada Allah selain dari azab api neraka, azab kubur, juga fitnah dunia, akhirat, dan fitnah Dajjal. Berikutnya teman-teman sekalian,
Selain kita senantiasa berdoa untuk urusan akhirat kita, makanya ada doa sapu jagat kan? Biasa kalau kita udah doa panjang-panjang ditutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa juga yang teman-teman sebutkan kalau lagi umroh atau haji, teman-teman kan tawaf dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, pasti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita tidak hanya berdoa untuk urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Dan kemudian yang keempat, ciri-ciri hamba Allah yang senantiasa akan dilindungi oleh Allah dan mendapatkan syurga Allah adalah mereka yang pertengahan dalam membelanjakan harta. Dia tidak kikir, dia tidak boros. Maksudnya apa? Pertengahan dalam belanja, tidak pelit dan tidak boros. Berarti kalau sedekah nggak boleh semuanya dong, itu kan namanya boros. Bukan. Yang dimaksud ayat ini adalah engkau membelanjakan harta untuk dirimu sendiri berlebih-lebihan, namanya boros. Tapi tidak ada boros dalam sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mampu memiliki berlian yang sangat banyak, tas branded yang sangat luar biasa, rumah lebih dari satu, mobil mewah, tapi sedekahmu sedikit, malu di hadapan Allah. Allah bagi kenikmatan luar biasa kepadamu, Allah angkat derajatmu, tapi engkau menolong hamba Allah lainnya dengan pelit, kikir, kedekut, bakhil, dan teman-temannya itu. Bagaimana mungkin kau bisa meminta kepada Allah, ya Allah permintaanmu banyak, tapi untuk menolong agama Allah engkau kikir, pelit. Maka yang dimaksud ayat ini adalah pertengahan dalam membelanjakan harta. Maknanya adalah dalam membelanjakan harta untuk dirimu sendiri dan keluargamu, pertengahan, tidak berhambur-hambur. Tapi ini juga kita tidak bisa menyamakan seseorang. Kalau teman-teman lihat, oh dia berhambur-hamburan, mobilnya mewah, perhiasannya banyak, karena memang dari kecil udah jadi konglomerat, gimana? Standarnya beda. Bagi dia itu biasa-biasa aja. Bagi kita itu boros berhambur-hambur. Tapi bagi dia yang memang standar hidupnya sudah kaya raya, itu sudah biasa-biasa saja. Makanya jangan julid, jangan iri sama orang. Tapi bagi kita yang Allah berikan kelebihan harta, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boros, tidak mubazir, buang-buang harta. Saya teringat dengan sebuah kisah, ini luar biasa. Orang yang sedekah, berinfak bukan orang kaya loh teman-teman sekalian. Banyak orang kaya yang juga kikir. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah adalah orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang mampu. Betul nggak? Bahkan orang miskin pun bisa sedekah kalau mau. Orang mampu pun nggak sedekah kalau nggak mau. Betul nggak? Ada sebuah kisah sahabatnya Rasul di zaman dulu, namanya Sya'ban. Saya suka sekali kisah ini. Perkara dengan sedekah, berkaitan dengan sedekah, saya suka menceritakan kisah ini. Sya'ban itu adalah sahabat yang selalu sholat 5 waktu di masjid. Pada suatu ketika Rasul melihat tidak ada lagi Sya'ban di masjid. Maka Rasul katakan, kemana Sya'ban, wahai sahabat-sahabatku, mari kita ke rumah Sya'ban. Ternyata rumah Sya'ban jauh teman-teman sekalian, 3 jam dari masjid jalan kaki. Bayangkan bagaimana Sya'ban menuju ke masjid setiap harinya, sementara jalan kaki 3 jam dari rumah ke masjid. Maka ketika Rasul mengetuk pintu rumah, tiba-tiba istrinya Sya'ban membuka pintu rumah dengan menangis terseduh-seduh dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban sudah meninggal dunia kemarin, tapi aku ingin menanyakan 3 perkara kepadamu yang aku sangat penasaran dengan itu. Detik-detik wafatnya Sya'ban mengatakan 3 hal. Yang pertama, kenapa nggak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak lebih baru? Dan ketiga, kenapa nggak lebih banyak? Begitu yang Sya'ban teriakkan sampai kemudian ia meninggal dunia. Apa maksud dari perkataan Sya'ban, ya Rasulullah? Begitu kata istri Sya'ban. Maka Rasul mengatakan, ketika detik-detik wafatnya seseorang, sesungguhnya Allah sedang memperlihatkan ini neraka, ini syurga kepada dirinya. Maka Sya'ban mengatakan, ketika Allah memperlihatkan syurga kepada dirinya, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih jauh ya Allah? Kenapa rumahku nggak lebih jauh jaraknya ke masjid, supaya aku bisa berjalan lebih jauh dan aku bisa mendapatkan pahala lebih banyak? Padahal udah 3 jam loh jalan kaki dari masjid ke rumah. Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih jauh? Andaikan lebih jauh, aku bisa mendapatkan surga yang memiliki derajat lebih tinggi. Kedua, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih baru ya Allah? Jadi Sya'ban sehari-harinya memakai 2 baju. Baju di dalam baju yang bagus, di luar ditutupi baju yang usang. Setiap jalan ke masjid, debu-debu kena kepada baju yang usang. Sampai di dalam masjid, dia buka baju yang usang, dia pakai beribadah kepada Allah baju yang bagus. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, biasanya banyak pengemis dengan baju compang-camping. Sya'ban memberikan baju bagusnya itu untuk para pengemis, dan Sya'ban memakai baju yang usang.
Maka Sya'ban mengatakan, kenapa sih waktu aku hidup gak kasih baju yang lebih baru, yang lebih bagus? Kenapa sih sedekahku tuh gak lebih yang hebat, yang terbaik? Sya'ban merasa baju bagusnya itu harusnya bisa kasih yang lebih bagus lagi. Padahal Sya'ban orang fakir, orang miskin juga. Dia menyesal. Sudah sedekah tapi menyesal. Kenapa ya gak lebih baru? Kenapa ya gak kasih yang lebih bagus? Dan yang ketiga, wah cepet banget perasaan ceramah. 5 menit lagi. Kayaknya salah mungkin Mbak. Kemudian yang ketiga, Sya'ban mengatakan, kenapa gak lebih banyak? Karena hari-hari Sya'ban itu membawa roti untuk dia makan. Namun setiap di tengah perjalanan, setengah roti dia berikan untuk fakir miskin, setengahnya dia makan sendiri. Maka Sya'ban mengatakan, kenapa sih gak lebih banyak sedekahnya waktu aku hidup? Menyesal dia. Padahal masih ada sisa roti dan aku masih bisa bertahan dengan roti yang mungkin 1/3 kah atau 1/4 kah. Kenapa aku cuma kasih setengah? Jadi Sya'ban sangat menyesal dengan sedekah yang dia berikan, teman-teman sekalian. Merasa belum maksimal dengan sedekahnya. Maka begitulah penyesalan orang-orang yang kemudian kembali kepada Allah. Teman-teman perhatikan surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Orang-orang yang mati itu, teman-teman sekalian, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, minta sama Allah, ya Allah, kenapa sih gak tunda kematian saya dikit lagi ya Allah, supaya saya bisa sedekah ya Allah. Perhatikan dan tadaburi ayat tersebut supaya kita termotivasi untuk terus setiap harinya bersedekah di jalan Allah. Karena orang-orang yang mati minta sama Allah, tunda kematian saya ya Allah supaya saya bisa sedekah. Yang dia minta sedekah loh teman-teman sekalian. Dia bukan minta pergi haji, dia nggak minta sholat, dia minta supaya saya bisa sedekah ya Allah. Karena sedekah atau infak adalah hal yang paling mudah, gampang, betul? Sedekah itu nggak harus ada uang 1 miliar kok harus sedekah, nggak harus ada uang 1 juta sedekah. Berapapun yang kita mampu, barang apapun yang kita miliki, yang kita bisa memberikan manfaat kepada orang, sedekah, berbuat kebaikan kepada siapa saja. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang ditolong oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke syurga Allah adalah tolong hamba Allah lain. Berinfak kepada sesama manusia, maka Allah akan berinfak kepadamu. Begitu kan bunyi hadisnya? Berinfaklah dan Allah akan berinfak kepadamu. Teman-teman tahu, saya juga selalu ceritakan kisah ini. Saya punya rumah Quran gratis yang nantinya akan ada penggalangan dana di akhir ini untuk rumah Quran tersebut. Ini adalah kisah untuk menceritakan, bukan bagian dari riya, tapi ini cerita bagaimana pertolongan Allah yang sangat luar biasa. Rumah Quran ini berdiri sudah 3 tahun. 2 tahun pertama memang dari keluarga kami pribadi. Baru setelah menginjak 2 tahun ke atas, karena santri sudah semakin banyak, ada sekitar 200 orang, maka dibukalah donatur dan para jemaah yang ingin menyumbang untuk para penghafal Al-Quran. Bagaimana cara Allah mengganti harta saya, teman-teman sekalian? Anak saya masukkan ke sekolah hafalan Quran dari umur 2 tahun. Tahfiz Quran International Tahfiz School. Dengan biaya yang sangat tinggi tentu saja. Dan karena sibuk dakwah, saya lupa bayar uang sekolah. Contoh yang sangat tidak baik. Dan ketika bagi rapot, saya tanyakan kepada TU-nya, berapa puluh juta yang harus saya bayar untuk 2 orang anak ini? Kenapa sih saya nggak pernah dikasih selebaran surat apa kayak gitu untuk ingetin saya suruh bayar sekolah? Karena nggak pernah dapat peringatan untuk bayar sekolah. Apa katanya? Memang tidak akan pernah Ibu Oki mendapatkannya, karena anak-anak Ibu Oki dari PAUD semua anak-anak ke-1 ke, 2 ke, 3 ke, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dia sudah bisa prediksi saya mau punya anak banyak soalnya, jadi dia bilang begitu mungkin. Jadi beliau bilang dari PAUD sampai SMA gratis, tidak bayar sama sekali. Bagaimana cara Allah mengganti harta, teman-teman sekalian? Kita buang harta kita di tempat lain, Allah kasih harta kita dikembalikan lagi. Begitulah, jadi jangan takut miskin, jangan takut kehilangan harta dengan bersedekah. Terlalu banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang Allah sendiri janjikan Allah akan lipat gandakan harta-harta orang-orang yang bersedekah. Teman-teman perhatikan surah Al-Baqarah 261. Itu pun janji Allah bagi orang yang bersedekah, Allah lipatkan ganda hartanya.